kerjanya pindah satu negara ke negara lain, dan di negara itu ya tinggal aja sebulan. Jadi sebenarnya niatan kita di sini adalah kita pengen ibu-ibu ini lebih berani, walaupun kadang-kadang di pandemi ini tuh kadang-kadang kita udah malas bermimpi ya. Satu hal yang paling keren dari Singapura ini adalah mereka punya satu agent khusus. Mas kalian mana? Maaf. Akan dikasih surat self quarantine selama 14 hari. Nggak boleh melanggar. Kalau melanggar denda 10.000 Sing dollar atau penjara 6 bulan. Di saat social distancing diberlakukan, perempuan yang satu ini menjadi penggagas untuk membuat kumpul online yang bermanfaat untuk kita semua, yaitu berbagi.com dan ibupunyamimpi.org. Bener nggak sih ORG? Langsung aja deh ketemu sama Marisa Paramita. Halo, Cica. Hai. Benar-benar. Sahabat saya yang satu ini, Marisa Paramita, atau biasa dipanggil Cica. Apa kabar, Cica? Baik, Angga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana work from home-nya? Karena Cica ini sekarang lagi ada di Singapura ya, Cica ya? Di Singapura. Work from home-nya sih di sini sebenarnya karena aku dalam 2 tahun kebelakang kan sudah jadi digital nomad bahasanya ya. Jadi sudah biasa work from home itu sebenarnya hal yang biasa. Cuman yang berbeda kali ini adalah memang dipaksa untuk work from home. Ternyata gak enak ya kalau dipaksa. Enak tuh kalau datang dari keinginan sendiri. Memang, tapi kita semua melakukan ini dengan terpaksa dan mudah-mudahan nanti jadi terbiasa seperti itu. Jadi dengan melakukannya dengan sukacita ya. Benar. Oke, Cica, boleh cerita dong awal mula kenapa membuat berbagi.com dan juga Ibu Punya Mimpi? Jadi, awal mulanya kan sebenarnya kalau basic aku sendiri dulu memang hampir 10 tahun di marketing, cuman baru dari tahun lalu akhirnya belajar untuk switch karir jadi software developer. Agak fail sih sebenarnya untuk memulai karir jadi software developer. Bukan fail sih, cuman aku tidak mengejar kembali, tapi akhirnya menjadi founder dari startup aku yang which is base-nya sebenarnya di US. Cuman yang tadi aku bilang karena aku tinggalnya pindah-pindah negara, jadi kerjanya ya work from home. Di saat pandemi seperti ini kan memang konsep dari si startup aku sendiri sebenarnya agak sepi, walaupun memang masih jalan, cuman tidak marketnya tidak sebesar yang sebelumnya gitu, apalagi aku fokusnya di market di US. Nah dari situ tiba-tiba aku baru tiba di Singapura dari Indonesia, terus melihat teman-teman di sosial media dan teman-teman yang ada di WhatsApp group sudah mulai hampir kena anxiety, depression karena masa-masa pandemi seperti ini. Terus aku berpikirnya sebenarnya waktu itu simpel aja, kayak bikin platform deh yang biar teman-teman ngumpul semua, jadi di satu call ada teman-teman dari perkumpulan A, perkumpulan B yang ngumpul jadi satu, kita ngobrol gitu, ibaratnya nongkrong tapi secara online. Cuman di saat nongkrong online ini pengennya ada sharing skill, knowledge atau network gitu. Itu adalah basic dari si berbagi ini. Gitu. Nah setelah itu bergeraklah melihat animo dari orang-orang dengan berbagi.com ini lumayan besar, kemudian menjadi Ibu Punya Mimpi, seperti itu. Jadi waktu itu ketika lagi bikin berbagi, sahabat aku dari Amsterdam, Fatia, dia reach out kayak, Cak, bikin yuk kita talk khusus untuk ibu-ibu yang target marketnya ibu-ibu dan temanya adalah tema masalah ibu-ibu. Nah di sini yang lebih diangkat adalah mimpi menjadi ibu-ibu, which is something yang menurut aku mungkin harus selalu terus dilaksanakan gitu, dan di situ animonya ternyata cukup besar untuk jadi si ibu-ibu. Dari seri pertama adalah kembali ke ibu-ibu yang mau kembali ke sekolah, yang series kedua ibu-ibu yang mau bikin bisnis. Nah di sini ibu-ibunya wow excited sekali, terus akhirnya dari situ kita memutuskan untuk bikin satu series di mana si series ini akan mengajarkan ibu-ibu untuk launching bisnisnya masing-masing. Oke, jadi kan apa yang dilakukan oleh Cica ini adalah membuat orang-orang bisa berkumpul secara online, tapi bisa sharing knowledge, sharing skill seperti itu. Tapi diferensiasinya antara berbagi sama Ibu Punya Mimpi itu seperti apa tuh Cica buatnya? Jadi untuk berbagi ini sendiri kan sebenarnya ini adalah, kalau aku ibaratkan berbagi itu kayak
online cafe yang orang bisa datang dan kita bisa ngobrol dengan satu tema. Jadi temanya memang udah dibangun. Jadi temanya itu bisa tentang orang yang mau upgrade karir, upgrade LinkedIn, orang yang mau cari kerja, tapi dia datang di cafe di tempat yang sama. Kalau Ibu Punya Mimpi itu sebenarnya lebih jadinya Indian kayak short course. Ada 4 kelas yang semua ibu-ibunya harus berkomitmen untuk hadir di semua kelasnya ini, gitu. Dan sebelum dia ibu-ibu ini bisa ikut ke Ibu Punya Mimpi, mereka juga harus cerita ke kita tentang apa sih ide bisnis yang mereka sudah punya, gitu. Oke. Melihat ini apa namanya untuk peserta atau mungkin partisipan yang mau join itu dikenakan biaya atau enggak nih, Cak? Nggak, sama sekali nggak. Semuanya itu gratis, dari mulai berbagi dan Ibu Punya Mimpi, semuanya itu gratis. Semuanya bisa join. Sebenarnya niatan kita di sini adalah kita pengen ibu-ibu ini lebih berani untuk mengeksekusi idenya, gitu. Dan sebagai seorang ibu, mereka masih berhak untuk punya mimpi. Semua orang masih berhak untuk punya mimpi. Walaupun kadang-kadang di pandemi ini tuh kadang-kadang kita udah malas bermimpi ya. Karena entah ini berakhirnya kapan gitu. Aku nggak mau mimpi-mimpi bohong. Tapi boleh kok gitu ya, nggak apa-apa, mimpi aja dulu gitu. Oke. Ya itu sih sebenarnya. Dan Ibu Punya Mimpi ini sudah berjalan berapa lama, Cica? Ini baru berjalan ya, akan satu kelasnya yang akan pertama kali jalan itu minggu depan hari Senin. Kebetulan aku juga yang mengajar. Nah, kita sebenarnya beruntung banget karena kita reach out ke network yang ada di sekitar kita untuk membantu menjadi tutor di kelas Ibu Punya Mimpi. Ternyata banyak banget excitement dan dari teman-teman kita yang mau menjadi tutor secara gratis. Jadi Ibu Punya Mimpi sebenarnya kita hanya mengarrange kelas per kelas dan kita bikin tema di setiap kelas dan tutor-tutor ini yang nanti yang mengajar. Gitu. Oke, goals-nya sendiri dari Ibu Punya Mimpi ini untuk para ibu-ibu supaya bisa lebih bisa merealisasikan mimpi-mimpi yang tertunda seperti itu atau mungkin juga punya mimpi baru. Jadi sebenarnya yang series pertama ini kita namainnya The Startup Moms. Jadi untuk ibu-ibu yang memang sudah punya ide bisnis, tapi nggak tahu cara launchingnya gimana, cara eksekusinya gimana sih cara launching bisnis yang baik dan benar gitu. Gimana apa sih itu marketingnya efisien seperti apa, operation seperti apa, budgeting seperti apa. Nah nanti kita akan kasih kelasnya masing-masing. Di setiap kelas ini bakal ada tugas. Jadi tiap habis beres kelas mereka harus ngerjain tugas sampai Indian business plan dari semua bisnisnya itu udah ada. Ini kayak course ya? Ini kayak course ya buat ibu-ibu? Iya, jadinya kayak course. Makanya yang penting adalah mereka harus komitmen. Kalau baru di tengah jalan terus yang males banyak tugas, ya susah juga Bu mau ditolong gitu kan. Tapi Cica melihat sendiri bahwa ibu-ibu yang sekarang ini join itu adalah ibu-ibu yang memang perlu ditolong dalam hal untuk merealisasikan mimpi mereka, atau dalam pandemik seperti ini sepertinya mereka harus punya alternatif untuk punya bisnis sendiri, atau seperti apa? Jadi sebenarnya ibu-ibu yang sudah tergabung sekarang yang kemarin yang mereka sudah cerita ke kita tentang mimpinya, mereka sebenarnya sudah punya ide atau ide bisnis yang mereka mau eksekusi. Dan yang kita kaget itu ternyata bahwa di ide-ide bisnis yang mereka mau eksekusi itu sebagian besar adalah bisnis yang bisa membantu orang lain. Okay. Jadi kemarin-kemarin kan sempat Hari Kartini tuh dan sempat banyak kayak bacaan tulisan tentang woman empowerment. Nah di sini pas kemarin aku call dan mereka cerita tentang bisnisnya, aku melihat sendiri bahwa ada perkataan kalau misalnya kita menolong wanita, kita akan mensupport wanita, itu kita akan mensupport satu community besar. Dan ternyata ketika kemarin ibu-ibu itu sharing tentang cerita bisnisnya sendiri, basic bisnisnya adalah gimana caranya mereka bikin bisnis ini jalan. Di satu sisi mereka akan bisa menolong komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas petani atau komunitas orang-orang ibu-ibu yang juga bekerja. Jadi kita agak terkejut sebenarnya mereka punya ide bisnis yang bagus banget, cuman yang satu yang mereka belum punya adalah kepercayaan diri untuk eksekusi. Itu yang mau kita bangun sih. Masa sih ibu-ibu ini kurang percaya diri apa menurut Cica? Karena kalau menurut saya ibu-ibu yang namanya ibu-ibu semuanya pasti percaya diri, enggak ya? Ternyata enggak loh. Maksudnya aku juga agak kaget ya karena sebenarnya gini, aku tadi baru nonton masterclass
ikutan course masterclass itu ya. Nah itu seru banget. Jadi ada satu cerita di mana bahwa kadang-kadang kalau kita punya ide bisnis nih, misalnya gue punya ide bisnis terus gue mau cerita ke orang lain atau ke ibu sendiri atau ke ayah sendiri atau ke pasangan atau ke siapapun lah. Kadang-kadang yang mereka lakukan pertama adalah men-challenge ide bisnis kita. Ya kan, misalnya kayak nanti siapa yang make kalau gitu, kayaknya itu idenya nggak bagus deh. Nah hal-hal kayak gitu kan yang bikin kita patah semangat sampai akhirnya kita buang waktu untuk mendefend ide kita di mereka. Sebenarnya dibanding kita melakukan seperti itu, mending eksekusi bisnisnya aja dulu. Ketika nanti sudah banyak ketika sudah kelihatan hasilnya, baru kasih tahu ke orang-orang tentang ide bisnisnya. Jadi kalau aku lihat kemarin ibu-ibu itu cerita tentang ide bisnisnya, sebenarnya bagus-bagus banget. Cuman mereka memang kayak takut salah gitu loh. Yang iya aku mau bikin ini, tapi nggak tahu juga sih gimana. Mesti nggak apa-apa ya. Kita juga nggak ada yang tahu kok gitu. Nggak apa-apa, pede aja dulu. Gitu. Kurang lebih sekarang yang tergabung udah ada berapa banyak, Cica? Karena kita sebenarnya cuma memang mau mencari 15 orang sih. Sebenarnya yang mendaftar lumayan banyak. Cuman kita kemarin kita saring, akhirnya sekarang kita pilih sekitar 12 orang untuk ikut di Ibu Punya Mimpi ini. Ini juga kan pilot yang pertama. Jadi kita pengennya yang penting yang ikut itu memang yang mau berkomitmen itu nomor 1 gitu. Karena skill dan knowledge benar bisa didapat. Cuman mereka harus bisa komitmen. Nah ini kita lihat dari mereka berinteraksi dengan email yang kita kirim, deadline yang kita kasih dari beberapa ini sebelumnya. Gitu. Oke. Dari 12 orang partisipan yang join di Ibu Punya Mimpi ini, apakah background-nya sama, ibu rumah tangga atau memang wanita karir yang sekarang ini sedang work from home, jadi bisa menyambi atau seperti apa? Jadi ibu yang kita kasih artian di Ibu Punya Mimpi ini adalah bukan menjadi ibu karena melahirkan anak, tapi ibu itu adalah wanita yang menjadi tulang punggung di keluarga. Bisa menjadi tulang punggung atau mau membantu ekonomi keluarga. Jadi misalnya memang dia masih tinggal di dalam rumah bersama ayah ibunya dan keluarganya, tapi dia pengen mensupport keluarganya, itu bisa kita anggap sebagai ibu juga. Oke. Berarti menjadi semakin luas sebenarnya untuk ibunya ya, karena bagi wanita yang mempunyai tanggungan mungkin dan ingin bisa berusaha sendiri bisa join ini Ibu Punya Mimpi ini seperti itu. Iya, dan banyak yang mereka sudah punya bisnisnya sudah jalan, tapi pengen bisa lebih maju, gimana caranya, apa yang salah dari bisnisnya sekarang, target marketnya salah nggak sih untuk dia bikin bisnisnya ini. Nah, mereka juga ikutan gitu. Terus gimana Cica membuat kayak semacam skema untuk mengajarkan mereka mengenai bisnis itu? Cica berdiskusi sama sahabat Cica atau gimana? Karena sebelumnya juga aku dan pengalaman waktu itu bikin bisnis sendiri, jadi memang sudah ada stepnya, dan waktu tahun lalu kan sempat sekolah untuk launching bisnis juga, itu ada stepnya, dan memang aku juga konsultasi ke beberapa orang yang sudah punya bisnis dan launching bisnis, seperti apa sih biasanya mereka untuk launching, apa sih stepnya gitu. Setelah itu baru kita ketahuan tuh, jadi untuk launching bisnis minimal step yang mudahnya adalah yang pertama kita mind mapping bisnis kita dulu kan. Jadi kita tahu apa sih yang mau kita dapat, apa sih idenya, apa sih goalnya dalam bisnis ini sendiri. Yang kedua market research, yang benar nggak sih orang-orang mau beli bisnis kita, itu yang penting kan. Yang ketiga budgeting sama operation. Di sini orang kadang-kadang aku melihat sendiri dari sahabat-sahabat aku juga yang punya bisnis, caranya mereka bikin pricing mungkin belum optimal. Optimal itu seperti apa, Cica? Jadi misalnya kayak kopi gitu ya, beli minuman kopi yang HPP-nya harganya 10.000 gitu. Nah, kita jual 20.000 tuh orang menganggapnya, oh ini udah 100% kok untungnya bagus gitu. Belum tentu. Harus dihitung dulu apakah dari si 10.000 HPP-nya, HPP itu apa? Apakah itu bahan baku aja? Apakah kamu juga harus menghitung waktu yang dikeluarkan untuk bikin si produk itu sendiri gitu. Berapa bayar listrik, tempat, itu hal-hal yang harus dimasukin juga. Nah, dari total segitu
dari total HPP itu berapa persen yang mau kamu gunakan untuk marketing placement, atau untuk marketing bisa banyak ya, bisa advertising, bisa ini gitu. Jadi dari situ baru kelihatan, oh ternyata misalnya untuk yang sehat itu adalah 10%, kalau misalnya brand baru misalnya 20% dimasukin untuk marketing. Kalau brand yang sudah jalan sih biasanya cuma 5% atau berapa, itu nanti dilihat dari total keseluruhan target gitu. Dan nanti bisa dilihat juga berapa sih market cap yang bisa kamu dapetin dari ini semua. Jadi market cap adalah berapa target orang-orang yang mau kamu target, berapa potensial pembeli barang kamu, berapa banyak gitu, berapa banyak orangnya. Oke. Dan ini semuanya diajarkan kepada ibu-ibu ini ya, di Ibu Punya Mimpi. Berapa semuanya lama? akan itu karena kita mepet kena lebaran, ya kan. Jadi beneran yang kayak akhirnya kayak lumayan kayak sprint sih. Tadinya kan kita mau seminggu sekali deh kita ada kelas, dan mereka ada kayak 1 minggu waktu buat ngerjain PR. Nggak ada, jadi sekarang kayak 1 minggu 2 kali. Jadi habis 1 kelas mereka harus ngerjain tugas, 1 kelas ngerjain tugas gitu. Oke. Ini yang memonitor Cica sendiri? Iya, dan kita dibantu tutor-tutor juga. Tutor-tutornya juga kemarin ada Aska, waktu itu Angga ikut kan yang market research itu, dia akan membantu tutor untuk market research-nya. Terus ada Arini Astari, dia co-foundernya mudah.id, itu operational tools, nanti dia yang membantu budgeting dan operation. Terus ada Ginza, dia CEO dari salah satu online agency, ini buat branding dan segala macam. Lalu ada Jojo, dia ex-account manager dari Google yang akan membantu untuk placement ads, yang segala macam. Nanti ada, jadi ibu-ibunya udah tahu nih, dia udah bisa bikin business plan dan segala macam. Abis itu next-nya adalah kita akan ada ibu inspirasi, di mana ibu-ibu yang memang sudah punya bisnis atau bisnisnya sudah jalan, sudah launching, ini mereka bisa tanya jawab lah sama ibu-ibu ini. Jadi nanti ada Ibu Yuanita Rohali, dia adalah seorang CFO, terus ada Cynthia, co-foundernya Kopi Kenangan, terus ada Ivana, co-founder dari Venopi, startup based di Amsterdam yang sekarang lagi mau ekspansi ke Indonesia, gitu. Oke. Gimana Cica mendapatkan tutor-tutor yang sehebat ini? Apakah menggunakan network? Hai, apa kabar? Korea LinkedIn. Karena ini banyak banget sih aku approach. Karena ini for free kan? Ini for free, jadi sebenarnya banyak banget yang aku approach sih ibu-ibu. Cuman ya di sini ya aku melihat aja siapa ya. Misalnya kita udah tahu nih bahwa ada 4 sesi, dari mulai mind mapping, research, budgeting, sama marketing. Kita cari siapa yang kira-kira cocok buat mengisi ini, terus dicek satu LinkedIn, siapa ya, ini kayaknya bagus nih, hey apa kabar gitu, atau Instagram atau siapa gitu. Ini ya berdasarkan teman-teman yang network yang kita miliki aja yang bisa di-sharing dan mau membantu. Oh, oke. Dan alhamdulillahnya ketemu sama orang-orang baik yang mau untuk membantu ya, Cica ya. Tidak memonetisasi itu semua. Karena kan menurut aku sih kayak, ya itu ya, kalau mau belajar dan mau menambah ilmu lebih dalam tuh paling enak adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain kan. Oke. Wah, luar biasa. Berbicara mengenai Ibu Punya Mimpi ini, berarti yang pertama adalah startup bisnis mereka, seperti itu. Nanti yang seri kedua apa, Cica? Nah, kita yang kedua ada berpikiran untuk ibu yang mau kembali bekerja. Jadi kan ada ibu-ibu yang kayak udah stay at home 5 tahun, 3 tahun, dia pengen kembali bekerja, tapi dia nggak tahu mulai dari mana. Nah, kita berencana untuk bikin batch 2-nya adalah ibu-ibu yang mau kembali ke dunia kerja. Tapi harus cek dulu, kita belum ngecek sih ini berapa banyak ibu-ibu yang memang mau ikutan kalau kita kasih free sharing seperti ini gitu. Karena kebanyakan ibu-ibu sekarang mereka lebih pengen bikin bisnis sendiri. Oke. Nah, ini tadi per batch-nya berapa lama durasi periodenya, Cica? Hanya 1 bulan sih sebenarnya. 1 bulan. Tapi lumayan di-stack ya, 1 bulan tersebut. Iya. Materinya. Ekspektasinya adalah dalam course-nya 1 bulan nih, tapi nanti dalam bulan selanjutnya, misalnya mereka sudah launching bisnisnya dan sudah kelihatan nih, oh ternyata si ibu ini potensialnya dia sudah dapat
net profit senilai sekian gitu. Nanti ketika performance-nya bagus, kita bisa kayak pertemukan mereka dengan calon-calon investor. Oh, oke. Oh, berarti nggak berhenti cuma sampai di situ aja ya, Cica ya? Dari situ Ibu punya mimpi juga punya cara atau untuk menghubungkan antara investor dan juga ibu-ibu yang mau mulai bisnis ini gitu ya? Iya, kemarin ada yang tanya, Mbak, nanti beres ini ada raportnya nggak? Terus aku bilang, siapalah aku yang mau memberikan raport gitu, aku juga kan nggak terlalu pintar kan. Nah, aku juga bukan dosen. Jadi mungkin aku bilang, kalau mau dikasih raport, sebenarnya raport yang paling indah untuk entrepreneur itu kamu launching bisnisnya dan orang-orang beli produknya. Itulah raport yang paling indah. Gitu. Gak bisa dikasih tahu, oh ya nilai sekian, sekian, sekian. Nah, nanti ketika kita melihat dalam sebulan atau 2 bulan mereka launching, terus, oh ini bagus nih si ibu ini, ternyata dia launching, revenue-nya udah kelihatan, udah potensinya dalam 3 bulan sesuai dengan projection. Selama awal-awal itu masih supervised by ibu punya mimpi atau udah dilepas? Sebenarnya tidak akan terlalu bakalan micromanage sih. Maksudnya kita tuh sebenarnya yang kita pengen ajarkan adalah pelajaran untuk self learning dan lifelong learning ini. Jadi di mana nanti ibu-ibunya ketika udah tahu oh begini caranya bikin bisnis, mereka tahu caranya Google atau mereka tahu cara belajar lebih dalam hal-hal yang mereka mau dalami. Gitu sih. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini menghasilkan 12 pebisnis handal yang akan meramaikan bisnis Nusantara Indonesia, ya. Amin. Amin. Oke, Cica, kalau tadi sempat berbicara mengenai sebenarnya startup-nya Cica tuh di US, seperti itu. Terus ngapain di Singapura sekarang ini? Karena dalam 2 tahun ini, Angga, aku sudah hidup seperti layaknya homeless. Bisa dibilang homeless ya, karena memang tidak punya rumah. Jadi, atau bahasa kerennya digital nomad gitu, yang kerjanya pindah satu negara ke negara lain, dan di negara itu ya tinggal aja sebulan, 3 bulan gitu. Okay. Ya, seperti itulah hidup aku. Jadi di Singapura ini sudah berapa lama, Cica? Rencana sih sebenarnya cuma sebulan, pengen kabur aja dari COVID di Indonesia, karena memang sebelumnya kan ya mungkin Angga tahu sendiri ya, dan aku juga nggak mau talk nih nanti jadi terlalu politik gitu, kayak di bulan Januari dan bulan Februari kan agak-agak tidak terlalu dipedulikan COVID ini. Nah sementara aku dan pasangan aku sendiri udah agak panik melihat COVID di luar negeri, kok Indonesia tidak bergerak ya, gitu. Jadi akhirnya kita harus pergi ke negara yang memang satu pemikiran sama kita bahwa COVID ini bahaya dan mereka sudah mengeluarkan antisipasi untuk mengatasi COVID. Yang paling gampang ya Singapura. Akhirnya waktu itu kita pergi ke Singapura dan kebetulan ketika kita sampai besoknya Singapura tutup terminalnya. Oh, sehari sebelumnya? Sehari sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Habis itu langsung orang-orang yang masuk Singapura hanya yang keluarga negaraan Singapura, itu aja. Jadi pas sebelumnya, terus beruntung ya. beruntung sekali, luar biasa. Berarti dari tanggal berapa tuh, Cak? 13 Maret. Sebenarnya kita rencananya hanya 1 bulan, karena kan visa Indonesia ya, nasib negara 3 paspor. Jadi visanya cuma berlaku untuk 1 bulan. Tapi ya akhirnya kemarin diurusin aja sih visa perpanjangannya untuk bisa stay 1 bulan lagi di Singapura. Dan mereka approve, ya udah. Oke, selama 1 bulan di Singapura, apa saja yang Cica lihat dari penanganan COVID-19 di sana? Luar biasa sih, salah satu hal yang berbeda yang aku suka cerita kepada orang-orang dan keluarga gitu ya, karena kan sebenarnya sebelumnya orang-orang mungkin beberapa bulan lalu mencap bahwa Singapura itu kayak sarangnya COVID di Southeast Asia gitu. Cuman tapi yang aku lihat sendiri, karena di Singapura itu mereka tidak mereka itu kejar bola. Jadi orang yang punya COVID sini gue deketin, sini siapa sih gitu, gue dicari sama mereka, bukan malah dijauhin, bukan malah apa sih itu istilahnya kayak bahasanya, enggak kok di sini aman, di sini aman. Jadi bukannya dia melarikan diri, tapi malah dia kejar orang-orang yang punya COVID ini. Jadi sebenarnya orang pun akan merasa lebih aman di sini, dan bukan sesuatu yang malu, bukan sesuatu yang kayaknya aib kalau punya corona gitu ya. Ya dikasih tahu dan diedukasi lebih jauh gitu.
Oke, karena masalahnya di Indonesia saat ini juga ada beberapa yang tidak jujur yang justru akhirnya merugikan atau malah membahayakan orang lain dengan ketidakjujuran seperti itu. Nah, dari bulan Maret di Singapura sendiri untuk warga-warganya itu gimana tuh Cica? Apakah beraktivitas secara normal atau gimana? Kayak misalnya Cica yang akan hanya sebulan di sana, itu perlakuannya seperti apa? Sebenarnya perlakuannya di sini mereka tuh kan karena memang negara kecil dengan penduduk yang tidak sepadat di Indonesia, perlakuan mereka tuh sangat baik sekali untuk si COVID ini sendiri, dari mulai edukasi dan tidak ada rasismenya juga nggak ada gitu. Dia tidak ada ini untuk penduduk Singapura, ini untuk orang yang hanya bertandang gitu, tidak seperti itu gitu, tapi mereka semuanya memperlakukannya sama. Nah, perbedaannya adalah ketika waktu kita datang 13 Maret lalu, itu memang karena mereka sudah jemput bola, dan yang satu hal yang paling keren dari Singapura ini adalah mereka punya satu agent khusus untuk ngecek, misalnya gini, contoh nih ya, aku misalnya positif corona di Singapura, aku stay di Singapura udah 1 minggu misalnya. Nah, nanti si agent ini bakalan datang ke aku, dia tanya, oke, coba ceritain dalam 2 minggu ke belakang kamu kemana aja. Nah, ketika aku berhubungan sama orang lebih dari 30 menit, misalnya makan siang sama Angga gitu di restoran A, lebih dari 30 menit, nanti si agent ini bakalan nelfon ke Angga, kamu berdekatan sama suspek, kamu berdekatan sama orang yang kena corona, nanti Angga akan dikasih surat self quarantine selama 14 hari. Nggak boleh melanggar, kalau melanggar denda 10.000 Sing dollar atau penjara 6 bulan. Wow. Walaupun Angga belum tentu positif ya, tapi cuma dikasih tahu kamu waktu itu bertemu dengan orang yang positif COVID, tapi tidak dikasih tahu siapa-siapanya juga, gitu. Oke. Terus itu sampai ada Grab driver yang ditelepon, sampai misalnya Grab driver ditelepon, nanti si Grab driver ini dia dites nih misalnya positif atau enggak. Kalau dia positif ya semua penumpangnya yang naik lebih dari 30 menit ditelepon satu-satu. Nah, itu membayangkan bahwa memang Singapura sendiri adalah negara kecil dengan penduduknya yang nggak sebanyak kita ya, Cica ya. Maksudnya penanganannya memang bisa dikatakan bagus lah gitu, seperti itu ya. Oke, dan sekarang ini kasusnya seperti apa di sana, Cica? Nah, sebenarnya di Singapura sendiri semuanya aman terkendali sampai di satu titik ada satu klaster yang kena corona. Jadi kan mereka karena dia tracing orang satu persatu, jadi kelihatan ya, oh orang ini ada di klaster A, berarti kita harus ngecek nih semua klaster A apakah kena atau enggak gitu. Nah, si orang yang punya corona ini, dia tinggal di satu dormitory yang isinya ada 100.000 orang, foreign worker di sana, tidak ada kamar pemisah dan tinggalnya di dorm. Ya, otomatis itu sih kalau satu orang kena, potentially bisa 10.000 orang yang kena gitu. Cuman akhirnya di lockdown satu dorm itu sama pemerintah, jadi udah biar nggak kemana-mana. Udah, jadi akhirnya kalau sekarang lihat di berita di Singapura memang kenaikan orang yang kena corona itu bisa sampai 2.000 atau 1.000, tapi memang di satu dorm itu aja. Untuk yang di luarnya sendiri mungkin cuma 20 atau 15. Gitu. Oke. Dari pemerintahnya sendiri untuk penanganan di rumah sakitnya seperti apa, Cica? Apakah di sana kesulitan untuk menemukan rumah sakit? Nah, sebenarnya kan si pemerintahnya ini sendiri dia punya perhitungan untuk si rumah sakitnya harus ada bed tersedia senilai sekian, gitu, sekian banyak bed kan. Karena penyakit pun bukan hanya corona, masih ada penyakit-penyakit lainnya yang mereka harus handle. Nah, waktu itu aku baca salah satu artikel, jadi dia baru datang dari Kanada, pas dia arrive di Singapura itu dia merasa sesak napas. Abis itu dia langsung ke rumah sakit. Nah, dari situ penanganannya memang menurut dia sangat profesional sekali, jadi dokternya memang sudah mengenakan hazard suit juga kan, kayak kamu baru terbang, merasa sesak nafas, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Nah, dia itu pergi ke salah satu klinik, bukan di rumah sakit. Di klinik itu langsung dibawa ke salah satu exit
door yang tidak berhubungan dengan tempat umum. Ada satu exit door khusus yang dia pun kayak, wow ini keren banget. Pas sampai di sana, ada mobil ambulans yang udah siap sedia buat langsung bawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia tidak merasa tegang sama sekali, tapi malah merasa susternya santai, dokternya kayak, kenapa, baru dari mana, dari Kanada ya, santai gitu. Nah kan kalau cek COVID yang beneran kan, yang dari hidung gitu loh, ngecek. Ya, sini. Apa namanya? Ya itu, oke. Thoracic kan ya. Nah dia dicek itu sekali, terus hasilnya lama banget. Nah dia udah bilang kayak, it's the worst night of my life, kayak aduh nggak tahu nih ada apa gitu. Pas dicek ternyata hasilnya negatif, tapi si dokternya nggak mau kayak terlalu gegabah. Jadi dokternya kayak, oke, lu stay dulu di sini ya. Jadi akhirnya in the end dia stay 3 hari di rumah sakit. Handphone dia ambil, dia cuma boleh kayak nelfon istrinya atau apa, tapi nggak boleh kayak ngeposting apa segala macem. Dia stay 3 hari, dan 3 hari itu dia dapat ternyata hasilnya negatif. Dia cuma ada pneumonia, akhirnya dia pulang. Nah di situ dan habis dia pulang semuanya langsung didisinfektan segala macam, terus sudah beres. Nah jadi di situ dia ngelihat, oh ini sangat profesional sekali ya di Singapura cara penanganan COVID ini, dan memang persentase dari yang dapat COVID dan yang meninggal di Singapura kan sangat rendah ya. Oke. Jadi memang dikarenakan memang penanganannya tersebut. Memang mereka memang mereka dalam cepat dan tidak menganggap sesuatu itu enteng sih. Sebenarnya intinya itu ya. Tapi untuk warganya sendiri sangat maksudnya kayak aware dengan bahayanya virus ini, Cica. Mereka sangat aware, dancing dan lain-lain seperti itu. Mereka sangat aware dengan, karena kan memang Singapura itu sangat taat kepada peraturan ya. Jadi mereka memang sangat aware sekali gitu. Ketika pemerintahnya bilang nggak boleh keluar rumah, ya beneran nggak boleh keluar rumah kecuali buying something yang really essential. Dan sekarang kan toko sudah mulai ditutup. Dari 2 minggu lalu toko ditutup. Toko-toko yang tidak esensial ditutup. Terus ngantri harus ada jarak 1 meter, itu beneran ngantri jarak 1 meter gitu. Dan semuanya harus pakai masker, beneran pakai masker, semuanya kemana-mana. Kita pernah kok waktu itu kita habis lari nih, latihan lari, kita lupa pasang masker, itu beneran dimarahin sama anti-anti gitu, sama uncle. Padahal baru beres lari gitu. Maskernya mana? Maaf. Cak, kalau melihat di sana, ini berarti kasus untuk warga yang terkena COVID ini turun angkanya, growth-nya nggak ada lebih tinggi gitu atau gimana? Sebenarnya untuk yang sekarang sih sudah mulai agak, untuk di luar cluster dorm itu ya sudah agak turun angkanya. Cuman makanya pemerintahnya dia tetap mau extend lockdown sampai 1 Juni sampai memang benar-benar berapa minggu nol dan aman baru buka lagi untuk semuanya. Ibaratnya kan kalau belum nol beberapa minggu tapi udah dibuka tuh kayak kita minum antibiotik terus di tengah-tengah putus gitu. Iya. Ya efeknya juga nggak akan lama. Oke. Cica sendiri planningnya di sana sampai dengan bulan Mei atau Juni? Nah, planning sebenarnya hanya sampai Mei 18 di sini. Terus rencananya akan pulang ke US. Di situ yang agak deg-degan. Bisa nggak nih menepati tanggal tersebut untuk kembali ke US? Kalau misalnya masih lockdown di situ berarti nggak ada penerbangan ke sana kan? Bisa. Kalau lockdown di sini bisa kalau kita pergi ke airport. Oke. Gitu. Berarti bisa. Bisa untuk di sini. Cuman yang aku khawatir sebenarnya lebih dari si US kan. US itu kan memang penanganannya tidak sebagus yang di Singapura. Oke. Cica, seberapa pengaruh sih pandemi COVID-19 ini buat Cica pribadi? Kalau boleh jujur, terus yang kemarin aku nge-send message sama Angga, kalau boleh jujur kan sebenarnya karena memang aku hidup sebagai digital nomad yang jauh dari teman-teman ya, memang berhubungan kontrol lewat Zoom atau video call itu kan sudah sering terjadi. Agak senang sih sebenarnya, jadi semuanya kayak video call. Jahat sih, egois banget sih sebenarnya. Cuman ya untuk yang sekarang sih, kalau aku sendiri
ada bagusnya adalah karena aku tuh selalu melihat bumi kan sebagai kayak ibu bumi gitu ya. Nah, tiap tahun tuh aku selalu punya kata yang pengen diresapi di tahun itu apa. Tahun ini tuh sebenarnya katanya adalah kebaikan ibu bumi. Pengennya semua kebaikan dari ibu bumi ini semua orang bisa merasakan. Nah, mungkin sekarang tuh ibu buminya sudah marah karena dikasih tahu nggak dengar-dengar. Ya kan? Jadi, ibaratnya memang harus stop. Lu stop aja semuanya apapun itu karena banyak hal yang lu lakuin di dunia ini tuh nggak penting gitu. Jadi memang dikasih tahu, ya ditampar aja, bohong sih teh gitu. Dengerin. Nah ini tuh udah diem ya, kamu tuh sini dikasih tahu, oke, diem dulu di rumah sekarang, pikirin apa yang esensial dalam hidup kamu gitu. Yang kamu lakuin sekarang esensial nggak? Kalau enggak usah dilakuin lagi. Gitu. Udah sekarang mah hidup sing benernya gitu. Ya pandemi ini ada masalahnya dan ada dan nyata, tapi melihat ini tuh ya aku sih melihat dari sebuah sisi yang positif. Sisi positifnya adalah bahwa di sini bisa kelihatan jati diri orang sebenarnya, siapa sih bangsa yang pada mau membantu, siapa sih yang mau membantu satu sama lain, apa sih maknanya kemanusiaan itu sendiri gitu, dan apa yang bisa kita bantu untuk orang secara luas gitu. Jadi sebenarnya ya ini maknanya adalah untuk berhenti dan melihat apa yang esensial aja sih dalam hidup. Oke. Ekspektasinya nih Cica, karena kita nggak pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan, akan berakhir dengan cepat atau akan berakhir dengan lama, tapi ekspektasi kedepannya buat Cica seperti apa? Ketika pandemi ini akan berakhir, harapannya untuk orang-orang bisa lebih seperti apa? Harapannya sih sebenarnya ya nyambung dari hal yang tadi ya, bahwa semua orang itu bisa melihat esensi aja sih dari hal-hal semuanya, dari pekerjaan yang mereka lakukan gitu biasanya. Apakah pekerjaannya ini sudah mengikuti hal yang esensi yang akan bisa membantu satu sama lain gitu. Jadi ketika di sini orang akan hidupnya beneran true to themselves aja sih. Kayak sekarang kan kayaknya ya udahlah, kalau emang zaman dulu kan ya nggak bisa dibohongi, aku pun salah satunya gitu, walaupun belum mampu beli Chanel kan maksain ya gitu. Kalau sekarang kan ya beli aja, siapa yang mau lihat. Sebentar ya, mau video call nih, pakai dulu gitu kan, siapa yang mau lihat. Ikutan kelas-kelas online dengan menggunakan Chanel dan juga barang branded lainnya bisa ya, seperti itu ya. Iya, sekarang beli celana aja nggak penting kan, rasanya nggak ada yang lihat pakai celana. Mungkin itu yang bisa dilihat atau bisa diambil dari pandemi ini, bahwa kembali lagi semuanya ke diri masing-masing seperti itu ya. Dan tadi ya, seperti Cica bilang, kenapa Cica? Ada yang mau disampaikan lagi? Iya sih, jadi kayak ya udah sih, maksudnya kayak ya langsung mikir lah aja sih, ya waktu itu kan berharga ya, karena aku tuh kadang-kadang suka sakit hatinya nggak kalau misalnya lagi pulang ke Indonesia terus ketemu temen-temen, terus lagi ngobrol di kafe kan, gue jarang ya gitu, aku jarang nggak ada di situ, terus mereka yang sibuk lihat handphone, sibuk apa tuh kayak rasanya kayak ya gitu kan. Nah sekarang sana lihat handphone terus. Saat pandemi ini saya lihat layar terus, lihat handphone terus, enggak gitu. Kayak gini kan kita lebih intens ngobrolnya, hampir 1 jam, terus kayak ngomong kayak interaktif gitu kan, langsung kan, nggak ada yang gimana. Iya, nggak ada tiba-tiba kayak lu ngomong apa terus gue kayak yang lihat handphone, nggak ada gitu. Terus nggak ada yang kayak lagi jadi ngegosip, terus nggak ada, jadi kayak ini satu hal ya, maksudnya pada zaman dulu tuh aku kan mungkin agak bingung karena kan aku agak jauh dari pergaulan ya gitu, terus mau ulang tahun atau apa gitu ya, semua orang tuh kayak handphone di atas aja sih, kayak di video gitu, oh ya makasih gitu. Padahal seruan gini loh lihat langsung gitu. Sekarang kangen kan kasih langsung gitu kue, makanya sekarang udah harus ada tahu bedanya aja. Lebih bisa menghargai waktu dan keberadaan seseorang gitu ya. Iya, dan bisa ngeliat kan orang itu beneran berharga nggak sih buat kamu gitu. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata sangat berharga. Luar biasa Cica, terima kasih waktunya untuk sharing mengenai Ibu Punya Mimpi dan juga berbagi dan juga keberadaan Cica di Singapura. Semoga tetap sehat bersama dengan pasangan dan semoga juga bisa berakhir dengan cepat dari pandemi ini ya Cica ya. Amin, Angga juga sehat ya, semuanya. Terima kasih ya Cica. Terima kasih Angga.